Panduan Ibadah Online GPIB Immanuel Bekasi. Persiapan sarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan koneksi internet memadai. Lalu akses channel YouTube GPIB Immanuel Bekasi di G Immanuel TV. Persiapkan diri, berdoalah sebelum ibadah dimulai, lalu ikutilah rangkaian ibadah selayaknya kita mengikuti ibadah. Bila memungkinkan, ajaklah sanak keluarga Anda untuk mengikuti ibadah bersama-sama agar terciptanya suasana persekutuan. Demikianlah panduan ibadah online GPIB Immanuel Bekasi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore dan selamat beribadah di dalam ibadah saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari meneduhkan hati dalam saat teduh. Mari berdiri dan bersama kita menyanyikan himne Pelkat PKP. Asal yang berlainan dari pelbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkanlah marturia, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Bila Tuhan
bersemarak bersahaja saling tak balu berbudi. Lengkapilah Tuhan yang padamu dalam baktinya berserah, supaya Engkau yang bertambah dan kami ini yang merendah. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Mari menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan malak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Ibu-ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi hidup kami sepanjang hari ini. Kami akan beribadah, memuji nama Tuhan, dan mendengarkan sabda Tuhan. Bahkan kami akan melanjutkan hidup kami dari hari ke hari. Kami mohon kehadiran Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita memuji lagi dari Kitab Bakti 49. Kasih pasti
Kita akan masuk dalam pelayanan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sudah berada di depan firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya. Roh Kudus menuntun kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan sabdakan lewat firman-Mu ini. Amin. Mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari surat Rasul Yakobus. Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang menyatakan, jangan memandang muka. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, dan berkata kepadanya, silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Rasul Yakobus ini adalah surat yang sangat penting, berbicara tentang Allah yang esa yang disembah oleh orang-orang percaya. Tidak ada Allah lain selain Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Rasul Yakobus juga berbicara tentang masalah-masalah etika dan moral, terutama etika sosial dalam hubungan-hubungan antar masyarakat. Ada banyak perbedaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, dan orang percaya, orang-orang beriman diajar untuk bagaimana mereka hidup dan berhubungan, bergaul dengan orang-orang lain yang tidak seiman dengan mereka juga. Bagaimana mereka harus bersikap, apa yang harus mereka lakukan sehingga kehadiran mereka diberkati dan orang lain dapat merasakan bahwa kehadiran orang-orang beriman itu sangat berguna. Orang senang dengan hadirnya orang-orang percaya. Jadi pergaulan itu sangat penting antar hubungan-hubungan manusia. Dan orang percaya sudah diperlengkapi dengan etika dan moralitas, terutama etika dan moral dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita mau mengerti sedikit tentang siapa penulis surat Yakobus, dia adalah Rasul Yakobus, saudara laki-laki dari Tuhan Yesus. Nah, dia dipanggil oleh Allah dan dia merasa tergerak untuk mau melaksanakan tugas panggilan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus pada saat kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di sanalah dia tergerak hati untuk mau dipakai oleh Tuhan melayani dan bersaksi tentang Injil atau Injil keselamatan. Nah,
surat Yakobus ini, ibu-ibu sekalian, ditujukan kepada orang-orang Kristen asal Yahudi yang terpencar-pencar, ya, di mana mereka adalah orang-orang yang tersebar di mana-mana. Ya. Jadi mereka tidak ada di satu tempat tertentu, tapi mereka tersebar di berbagai tempat. Ya. Nah, karena itu surat ini sangat penting untuk mengatur bagaimana peri kehidupan orang-orang percaya, baik internal bersama-sama satu sama lain, tapi bagaimana kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai perbedaan yang ada. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi, peranan ibu-ibu dalam masyarakat sangat penting sekarang ini. Di mana-mana di seluruh dunia, ibu-ibu memainkan peran penting. Para wanita, kaum perempuan sangat berperan. Ya, mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Mereka berada di garis depan. Mereka bukan hanya sebagai pelengkap dari kaum pria atau laki-laki, tapi mereka berdiri dan berperan, ya, punya kedudukan-kedudukan strategis sehingga menentukan dalam berbagai hal. Nah, dalam gereja juga kaum perempuan memiliki tempat yang khusus. Ya, mereka sangat diperhitungkan. Kaum perempuan di dalam gereja atau jemaat Tuhan bukan sekedar sebagai pelengkap daripada kaum pria atau laki-laki, tapi kaum perempuan di dalam gereja juga mendapatkan perhatian yang khusus. Kehadiran mereka sangat penting, dominan. Bahkan kalau tidak ada kaum perempuan di dalam gereja atau jemaat, maka pasti jemaat itu sepi, tidak berarti. Bayangkan saja kalau dalam gereja tidak ada perempuan. Kalau dalam jemaat tidak ada kaum perempuan, pasti sepi. Nah, karena itu peranan kaum perempuan dalam gereja itu sangat diperhitungkan. Dan mereka dihargai, mereka dihormati. Kita ambil contoh saja dengan jujur fakta membuktikan. Kaum perempuan dalam gereja memiliki tempat yang khusus. Karena tanpa kehadiran mereka, gereja menjadi sepi. Kita bayangkan saja kalau tidak ada kaum perempuan, gereja mungkin kosong atau bisa dihitung dengan jari jumlah warga jemaat. Dalam ibadah-ibadah rumah tangga atau keluarga, kaum perempuan mendapatkan perhatian yang khusus. Kehadiran mereka sangat dominan dibandingkan dengan kaum pria. Nah, itu saja sudah menunjukkan bahwa tanpa kaum perempuan atau kaum wanita atau ibu-ibu, maka pelayanan dalam gereja itu tidak bermakna, tidak berarti. Nah, karena itu ibu-ibu sekalian yang saya kasihi, kalau gereja melihat perempuan sebagai bagian penting dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, maka mari kita menjaga identitas kita, status kita sebagai kaum perempuan yang dihargai dan dihormati. Nah, khusus bagian Alkitab dari surat Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 ini mau berbicara tentang 3 hal penting. Ya. Bagaimana dalam pergaulan bersama-sama, apakah itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah persekutuan atau pelayanan gereja dan seterusnya, jangan suka memandang muka. Itu nasihat sekaligus peringatan dari Rasul Yakobus kepada orang-orang percaya. Jadi bergaul itu dengan siapa saja. Jangan melihat apakah dia itu orang kaya atau orang miskin, lalu membanding-bandingkan, membeda-bedakan. Kalau yang kaya disambut, diperhatikan,
dilayani dengan baik. Tapi kalau yang berkekurangan atau yang miskin diabaikan. Nah, ini peringatan tegas dari Rasul Yakobus kepada semua orang percaya. Bahwa apabila kamu bergaul dengan siapapun, kamu melakukan hubungan-hubungan komunikasi dengan siapapun, jangan memandang muka, jangan lihat-lihat orang. Jangan karena like and dislike. Oh, karena saya suka dia, saya bergaul akrab dengan dia. Karena dia orang penting, saya dekati dia. Karena dia punya kekayaan, saya mendekati dia. Sedangkan yang lain yang miskin, yang tidak berpengaruh apa-apa, saya lihat dengan mata sebelah. Ya, ini tidak boleh terjadi dalam hidup orang percaya. Jadi itu peringatan penting. Jadi jangan melihat orang itu dari luar saja. Ya. Sebaik-baiknya orang pasti ada kekurangannya. Sepintar-pintarnya seseorang pasti ada kebodohannya. Ya. Jadi kita memperlakukan setiap orang itu dengan baik. Memperlakukan seseorang itu juga dengan hati nurani yang baik. Ya. Karena apa? Tuhan juga tidak membeda-bedakan siapapun. Dia memberikan berkat-Nya merata kepada siapa. Baik orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sederhana, orang yang setengah miskin, setengah kaya. Semua Dia berikan tanpa melihat atau memandang muka. Nah, karena itu kita diingatkan, terutama dalam persekutuan gereja atau persekutuan jemaat Tuhan, ibu-ibu dalam bergaul dan berhubungan satu sama lain, jangan suka memandang muka. Ya, jangan melihat status sosialnya. Ya, jangan melihat apakah dia orang yang berpengaruh, lalu kita mendekati terus. Sementara orang-orang yang sederhana, yang miskin, kita abaikan, tidak mendapat perhatian apa-apa. Nah, ini tidak boleh terjadi. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Yang kedua, nasihat Rasul Yakobus juga hari ini, jangan melihat orang dari statusnya. Oh, dia ini orang-orang berpengaruh dalam masyarakat. Kita mau bergaul dengan mereka. Sedangkan orang-orang lain kita abaikan. Jadi dalam pergaulan dan hubungan-hubungan sebagai manusia, jangan melihat orang dari kaya miskinnya. Ya, karena dia kaya, dihormati, ya, lalu kita mau dekat terus dengan dia. Yang sederhana, yang miskin, kita abaikan dia. Ya, jangan suka menilai orang dari status sosialnya. Ya, itu yang diperingatkan. Ya. Dan yang ketiga, ya jangan berlaku sebagai hakim untuk menilai. Ya. Oh, dia kaya, dia miskin. Dia terpandang, dia orang yang diabaikan atau yang tidak diperhitungkan. Itu berarti kita sudah menilai orang. Dan kita seperti hakim. Padahal Tuhan sendiri tidak berlaku seperti itu. Nah, pergaulan yang baik itu harus datang dari hati yang tulus. Ya, tanpa membeda-bedakan. Jangan merasa lebih tinggi satu dari yang lain. Jangan merasa lebih baik satu dari yang lain. Jangan merasa lebih hebat satu dari yang lain. Itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Hati orang beriman harus bersih dari sikap merasa diri lebih baik dari yang lain, lebih terhormat dari yang lain, lebih tinggi dari yang lain. Orang harus diperlakukan sama. Menerima seseorang itu dengan penuh ketulusan. Jangan karena ada apa-apanya. Nah, ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira nasihat-nasihat firman Tuhan ini sangat penting.
Karena tidak tertutup kemungkinan dalam persekutuan kaum perempuan, apa yang diperingatkan hari ini bisa terjadi. Ya, di mana kita suka memandang muka, membeda-bedakan orang, ya, menganggap orang itu ada yang penting, ada yang tidak penting, ada yang setengah penting. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang harus dihormati, ada yang harus diabaikan. Itu tidak boleh terjadi. Dan karena itu peringatan ini sangat penting bagi kita. Ya. Bergaulah dengan bijak. Terima setiap orang dengan hati nurani yang tulus. Jangan suka membeda-bedakan. Ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berlaku seperti hakim. Seakan-akan kita yang menentukan apakah orang itu baik atau tidak. Ya. Kita semua sama. Sebaik-baiknya seseorang ada kekurangannya. Dan sekurang-kurangnya seseorang pasti ada kelebihannya. Karena itu mari kita memupuk kebersamaan dalam persekutuan dengan baik, dengan hati yang penuh ketulusan. Sehingga persekutuan kita diberkati dan bisa menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kini jemaat 285 ayat 1, 2, dan 4. Mari kita merendahkan diri dan kita naikkan doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Roh Kudus menuntun kami, memperlengkapi kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami setiap hari. Tuhan, berkati kami agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman itu sendiri. Kami berdoa bagi persekutuan kaum perempuan. Tuhan berkati dalam kebersamaan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu, terutama di tengah-tengah jemaat GPIB Immanuel Bekasi. Tuhan tahu mereka dengan segala keterbatasan mereka. Tuhan tahu mereka dengan masing-masing pergumulan hidup mereka. Tuhan tahu juga mereka dengan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Tuhan kiranya mau memberkati, Tuhan campur tangan dalam hari-hari kehidupan mereka. Dan jadikan mereka sebagai kaum perempuan yang diperhitungkan
yang bermanfaat, sehingga kehadiran mereka sungguh-sungguh diberkati. Kami berdoa bagi ibu-ibu yang mengalami persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Tuhan juga berikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Dalam tugas dan tanggung jawab untuk melayani keluarga, suami dan anak-anak, Tuhan juga berkati dan perlengkapi mereka dengan kemampuan-kemampuan, sehingga mereka sungguh-sungguh bijak dalam mengelola rumah tangga sehari-hari. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan memberkati mereka dan berikan kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam mencari pekerjaan, atau mencari jodoh. Tuhan kiranya memberkati dan mempersiapkan mereka. Anak-anak kami yang terpisah jauh, dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa untuk suami-suami dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan. Tuhan pakai mereka dan berkati hari-hari kehidupan mereka. Bapa, pimpin kami menjalani hidup ini, supaya kami tidak berjalan dengan kekuatan diri kami sendiri, tapi kami selalu menghadirkan Tuhan dalam hubungan yang akrab dengan Tuhan, lewat doa-doa kami, lewat pergumulan-pergumulan kami. Bapa, kami berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu. Tuhan berkati kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan juga berkati. Mari Tuhan masuk bersama-sama kami di malam ini. Tuhan jaga lindungi kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, penyakit sampai pada maut sekalipun. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mari bersyukur dengan mengingat firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena Allah berkenan atas pemberian kita dan menguduskan persembahan syukur kita kepadanya. Kita Bakti 79 ayat 1 dan 2. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur kami, berkatilah agar berguna bagi pelayanan, kesaksian, dan keadilan. Demi Kristus Yesus sumber berkat, kami berdoa. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini. Tetaplah tekun dan setia beriman kepada Tuhan Yesus, maka biarlah kita dapat memenangkan pencobaan yang menggoda kita. Kini Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. angkatlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus menyertai sekalian saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa.